Halo, selamat siang. Semoga kabar baik ya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana membangun bisnis tiansi. Bagaimana membangun bisnis tiansi. Ini kita akan menyampaikan tentang kisi-kisi dalam menjalankan bisnis tiansi. Ini kisi-kisinya. Dalam episode kisi-kisi menjalankan bisnis tiansi ini ada beberapa bagian dan berbagian nanti kita buat video khusus. Oleh karena itu teman-teman silahkan diikuti video ini karena ada lanjutan dari video ini. Ini merupakan bagian satu dari episode tentang kisi-kisi menjalankan bisnis tiansi. Jadi bagian-bagian dari kisi-kisi menjalankan tiansi, episode dari kisi-kisi menjalankan bisnis tiansi itu ada bagian-bagiannya. Ini bagian pertama. Oke, dari bagian pertama ini kita akan membicara tentang tepat waktu. Nah, teman-teman sekalian, tepat waktu itu hal yang sangat penting, ya. Tepat waktu. Jadi banyak orang gagal atau sukses karena masalah dia ketepatan waktu. Orang bisa berhasil mendapat kontrak karena dia tepat waktu, bisa juga gagal dapat kontrak karena dia gara-gara tepat waktu. Jadi teman-teman, tepat waktu itu sesuatu yang sangat vital. Sekitar setahun, 3 sampai 5 tahun lalu lah. 3 sampai 5 tahun lalu saya ikut suatu seminar di mana dalam seminar itu pembicaranya adalah orang yang luar biasa. Bagi saya luar biasa sekali. Saya nggak kebayang bisa seperti beliau, tapi kalau Tuhan yang ngasih nggak tahu lah ya. Bayangkan teman-teman, pembicara itu asal dari Batam. Beliau memiliki beberapa novotel di Indonesia. Hotel mewah dari Amerika itu, beliau itu punya beberapa novotel di Indonesia. Dan yang luar biasa lagi, beliau itu, saya nggak usah sebutkan namanya, beliau itu merupakan pemegang lisensi dari novotel di Indonesia waktu itu. Jadi setiap orang pengen buka bisnis novotel di Indonesia, mau buka hotel ya izinnya sama dia gitu. Jadi dia luar biasa. Nah waktu itu saya dapat materi dari dia. Nah dia bercerita dalam satu kesempatan dia pernah uh, akan berjanji bertemu dengan seseorang yang orang itu asal dari Jepang. Jadi dalam rangka bisnis dia berjanji bertemu. Nah dia pikir waktunya masih agak senggang lah gitu ya. Waktunya masih agak senggang, terus dia meneruskan pekerjaan dia gitu. Nggak taunya ketika dia meneruskan pekerjaan dia ini, dia agak terlambat mengejar pesawat, sehingga pesawatnya lewat. Nah, sehingga pesawatnya lewat, dia ngejar pesawat lain lagi, bisa berangkat. Nah, singkat kata, sampailah dia bertemu dengan orang dari Jepang ini, investor dari Jepang ini. Ketika bertemu dengan investor dari Jepang ini, dia hanya terlambat sekitar 5 menit atau 10 menit lah kata dia. Nggak sampai 15 menit, dia pokoknya terlambatnya antara 5 sampai 10 menit. Tapi si Jepang ini bilang ke dia, maaf bisnis kita dibatalkan. Karena Anda telah menyanyiakan nilai yang sangat besar dalam hidup saya, yaitu tentang ketepatan waktu. Si Jepang bilang begitu. Anda menyanyiakan nilai yang sangat besar dalam hidup saya, dalam prinsip saya, yaitu tentang ketepatan waktu. Dan si Jepang itu mau pulang. Pulang aja begitu. Padahal nilai daripada investasi itu, dari penjelasan beliau kepada kami waktu itu, saya sebagai audiennya, itu nilainya triliunan. Jadi si Jepang itu mau buka bisnis di Indonesia dengan nilai triliunan, kerjasama dengan dia. Batal, hilang gitu aja. Bayangin teman-teman. Jadi gara-gara terlambat waktu, dia hilang triliunan. Coba, hilang kontrak triliunan. Jadi teman-teman, dalam menjalankan tiansi pun sama teman-teman. Jangan teman-teman gara-gara berpikir, Iris kan cuma 55.000, bisnis ini kan cuma bisnis di bawah 100.000 gitu. Nggak sampai kayak bisnis triliunan kayak kata Pak Ramli gitu. Jangan teman-teman. Karena masalah ketepatan waktu itu sesuatu yang pribadi sifatnya. Pribadi. Jadi orang yang ketemu orang yang wataknya menghargai waktu, ketika dia diabaikan waktu yang sudah dijanjikan, dia bisa tersinggung sekali. Bukan masalah bisnis cuma di bawah 100.000 seperti misalnya jualan iris gitu, Anda jualan iris, atau Anda misalnya kalsium misalnya 300.000 gitu. Tapi bukan 300.000 yang dilihat oleh prospek Anda ataupun downline Anda atau upline Anda, tapi bagaimana Anda membangun suatu komitmen, bagaimana Anda menjaga apa yang Anda ucapkan, bagaimana Anda menyikapi sebuah pertemuan yang direncanakan, bagaimana Anda menghargai partner Anda atau mitra Anda atau prospek Anda. Jadi teman-teman, waktu itu, ketepatan waktu itu menurut saya itu sangat-sangat penting. Saya pribadi sangat menghargai waktu. Saya kalau mengalami janji terlambat 5 menit aja saya sudah jengkel sekali. Saya tidak suka sekali. Jadi
Misalnya grup meeting nih, jam 7 grup meeting. Nggak taunya sampai jam 7 itu belum ada orang gitu. Atau ditunda sampai 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam hanya gara-gara nunggu supaya audiennya banyak. Itu saya paling jengkel sekali. Saya udah nggak mood gitu. Terlambat 5 menit aja saya udah nggak suka gitu. Jadi saya sukanya on time. Kalau jam 8, jam 8, jam 9, jam 9, jam 10, jam 10. Teman-teman, ketika saya masih kuliah dulu, saya pernah kerja di bank. Sambil kuliah saya kerja di bank. Kami di bank itu sama sekali nggak bisa terlambat. 1 menit aja nggak bisa. Kalau masuk jam 8, setengah 8 kami udah ready, udah stay di kantor, udah siap semua. Jadi saya belasan tahun di bank seperti itu, akhirnya terbiasalah pola untuk tepat waktu. Jadi teman-teman, tepat waktu itu menunjukkan Anda menghargai orang lain atau tidak. Yang kedua, tepat waktu itu menunjukkan Anda profesional atau tidak menjalankan bisnis. Tidak bisa tidak tepat waktu. Tidak ada alasan. Ya. Kalau misalnya pun ada, misalnya kita mau ke tempat prospek pecah ban, ya sudah. Itu mau diapalah ya kalau begitu ya, kasusnya pecah ban gitu. Tapi karena kalau kita misalnya dari rumahnya itu siapnya itu anggot-anggotan, ngasal siapnya gitu, nyantai lah gitu, wah itu akibatnya terlambat di sana, itu sangat-sangat tidak profesional dan itu berbahaya. Satu hal teman-teman yang sangat jelek daripada network marketing, kalau saya bilang jelek ya, jelek bisa, bagus bisa, bahwa apa yang biasa Anda lakukan, walaupun nggak dilihat downline Anda, nanti downline Anda juga akan melakukan seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai tim bisnis, sebagai upline, atau sponsor, Anda tidak tepat waktu, itu nanti downline Anda juga akan tidak tepat waktu juga nantinya. Ngeri kan jadinya? Ngeri sekali lah. Jadi Anda nggak tepat waktu, downline Anda nggak tepat waktu, akhirnya terjadi organisasi yang semuanya nggak tepat waktu. Hancur organisasinya. Ya, Anda nggak tepat waktu, biasa nggak tepat waktu. Downline aja nyontoh Anda tanpa sadar. Akhirnya terjadi kumpulan orang-orang yang nggak tepat waktu. Ngeri sekali. Ya, jadi bagi saya tepat waktu itu sangat penting sekali. Yang kedua, teman-teman sekalian, tepat janji. Tepat janji. Ya. Jadi waktu itu tadi tentang waktu pertemuan, yang kedua itu waktu tentang janji. Kalau kita sudah membuat janji misalnya, hari ini jam segini, ya dijalankan gitu, hari ini jam segini. Apakah misalnya grup meeting, apakah home meeting gitu. Diperjalankan, disiapkan semaksimal mungkin. Nah, kadang-kadang memang terjadi teman-teman, udah janji kita misalnya bikin home meeting dengan upline, tapi audiennya nggak datang. Ya itu maklum, saya pun pernah ngalami. Kalau kita misalnya udah ngundang orang 10 atau orang 20, tapi satu pun nggak ada yang datang misalnya, ya sudah mau diapain kan? Itu saya juga ngalami hal kayak gitu. Tapi yang masalah itu adalah kita udah bikin janji bertemu dengan upline, ngundang prospek misalnya di acara home meeting, Anda tidak mengundang home meeting, nggak mengundang prospek Anda, nggak mengundang kenalan atau tetangga Anda. Alasannya Anda segan, mungkin malu, mungkin dan sebagainya. Nah itu yang salah. Nah akhirnya jadi Anda nggak tepat janji kan, karena Anda kurang perjuangan. Kalau udah memperjuangkan semaksimal mungkin sehingga Anda pada saat Anda merencanakan home meeting itu atau group meeting itu udah berjuang maksimal, nggak bisa terwujud karena prospek nggak datang, ya nggak apa-apa gitu. Tim bisnis Anda atau upline Anda juga akan mengerti sejauh Anda udah maksimal gitu. Karena nanti upline Anda akan mengatakan 3 hari sebelum acara ini Pak, tolong Pak dikabari, tolong Pak dimonitor berapa yang sudah yang mengatakan iya, kan begitu kan? Jadi teman-teman sekalian, tepat waktu itu dalam menjalankan bisnis Tiansi sangat penting. Maka saya bikin ini adalah bagian dari kisi-kisi menjalankan Tiansi episode pertama, yaitu tepat waktu. Tidak bisa ditawar tentang tepat waktu ini. Ya. Karena apa? Karena ujungnya juga, endingnya juga adalah bagaimana Anda bisa tepat waktu mencapai impian Anda gitu. Misalnya 5 tahun lagi anak Anda kuliah. Butuh uang misalnya 30 atau 40 juta untuk kuliah. 40 juta 5 tahun lagi. Berarti kan Anda harus tepat waktu. 5 tahun lagi terkumpul uang sebanyak 50 juta. Artinya ini harus dibiasakan dari awal-awal gitu teman-teman. Jadi dengan membiasakan Anda tepat waktu, maka nanti impian Anda juga akan terwujud tepat waktu. Ya, tak ulangi, kalau Anda biasa tepat waktu, maka impian Anda juga nanti akan terwujud tepat waktu. Ya. Bagaimana Pak kalau selama ini saya susah Pak tepat waktu? Ya sudah, kalau selama ini susah nggak apa-apa. Yang lalu ya biarlah berlalu. Tapi melangkah ke depan, ya Anda harus tepat waktu. Dan ajarkan juga ke organisasi Anda untuk tepat waktu. Begitu. Sehingga tercipta suatu organisasi yang semuanya orang tepat waktu. Wah, itu akan sedap banget itu. Itu profesional semua grup Anda nanti pasti sukses. Sukses selalu, go freedom.